Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dangau. Hari ini kita akan diskusi dengan Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Selamat sore Bu. Sore Pak Is. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pangan. Nah, sejak Presiden baru kita Bapak Prabowo dilantik, yang pertama itu dia sebutkan adalah swasembada pangan. Artinya bukan hanya di ladang, sawah, tapi juga di pekarangan. Nah, kita saat ini akan diskusikan tentang bagaimana penyediaan pangan di tingkat rumah tangga dari lahan pekarangan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita tanam di pekarangan sehingga bermanfaat untuk kebutuhan pangan kita. Ditambah lagi juga bagaimana pangan yang dikonsumsi itu juga sehat dan bergizi. Mungkin Ibu bisa cerita apa saja kira-kira pangan yang dikonsumsi, atau kita boleh cerita mungkin dari apa yang kita makan dulu. Apa hubungannya dengan tubuh kita, gizinya apa saja, sumbernya sampai ke pekarangan, nanti dan seterusnya. Oke, silakan Ibu Prof. Oke, terima kasih Pak Is. Jadi pangan itu adalah salah satu hal yang krusial, paling penting untuk manusia, karena manusia itu untuk hidup kita harus memenuhi zat-zat gizi supaya kesehatan kita itu supaya kita sehat, bergizi, seimbang, tidak ada kekurangan zat-zat nutrisi itu ya. Jadi ada beberapa zat nutrisi yang wajib diperlukan oleh tubuh. Jadi ada yang pertama itu adalah karbohidrat ya. Tetapi karbohidrat ini di sini lebih tepatnya ke arah karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh manusia. Nah, ini ketika kita bicara karbohidrat untuk hewan itu udah beda lagi ya. Tetapi untuk manusia karbohidrat yang bisa dicerna. Jadi ini lebih ke gula-gula sederhana, lebih kepada misalnya pati ya. Pati, makanya beras misalnya itu dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, karena karbohidrat yang terbanyak pada beras itu adalah pati. Nah, pati itu bisa dicerna oleh tubuh kita. Meskipun nanti sumber pati lainnya itu ada banyak lagi, nanti akan kita jelaskan juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain karbohidrat ada protein. Ada protein. Ya, jadi protein itu ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Nah, sebaiknya ketika kita mengkonsumsi sesuatu ya, kita lebih beragam, itu lebih baik. Beragam. Nah, beragam itu lebih baik. Jadi tidak boleh kita hanya harapkan nabati saja ya, kemudian atau hewani saja, karena pada nabati, hewani, proteinnya itu saling melengkapi jenis-jenis proteinnya. Kemudian lemak. Nah, kemudian ada lemak bisa dari hewani, ada lemak nabati juga. Kemudian yang berasal dari nabati gitu maksudnya. Jadi seperti misalnya kita lemak itu dari misalnya kita menggoreng ya, minyaknya bisa dari yang bersumber dari plant based gitu, dari tumbuhan ya. Kemudian selain lemak ada vitamin. Nah, vitamin juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah, vitamin ini juga ketersediaannya itu bisa dari misalnya dari ikan gitu ya. Nah, kemudian dari ayam juga bisa, misalnya dari tulangnya ya, sumber kalsium dan segala macam. Kemudian Dari buah itu? Dari buah ya, terutamanya itu sebenarnya dari buah, dari sayur-sayuran ya. Kemudian dari semua bagian yang dikonsumsi itu biasanya mengandung mineral. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini komponen utama, sumber utama dari vitamin ini tentu saja dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke. Nah, dari tadi kan kita bicara ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, kira-kira kalau dari pekarangan rumah kita apa saja yang bisa kita tanam untuk menghasilkan sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak dan sumber vitamin mineral tersebut?
Jadi untuk sumber-sumbernya apa yang bisa kita pekarangan Kita fokus dulu iya, di pekarangan di ya. pekarangan ya. Jadi potensi pekarangan ini sebagai sumber dari zat gizi tadi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi ini sangat memungkinkan sekali ya. Jadi seperti tadi saya bilang beras itu sebagai makanan pokok ya, karena kandungan patinya yang tinggi. Tetapi tidak hanya beras yang mempunyai kandungan pati yang tinggi. Nah, jadi salah satunya adalah misalnya kentang, umbi-umbian. Nah, kentang, umbi-umbian itu kan bisa kita Umbi-umbian tuh mas, ubi jalar mas, semua umbi-umbian. ubi kayu, Umbi keladi. kayu, keladi, umbi-umbian yang selain yang termasuk digolongkan bumbu-bumbuan, meskipun sebenarnya dari bumbu-bumbuan pun mengandung pati yang cukup tinggi. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan seperti jagung juga. Jagung sepertinya juga tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Jadi kita bisa juga memanfaatkan pekarangan kita untuk menanam jagung misalnya. Untuk menambah keberagamannya boleh. Untuk menambah keberagamannya. Jadi kan kalau kita makan itu beragam itu lebih baik. Beragam itu lebih baik. Jadi karena tidak hanya misalnya katakanlah kita mengkonsumsi karbohidrat terutama pati itu dari misalnya dari kentang misalnya, dari kentang. Nah, kentang ini kan tidak hanya mengandung pati, ada serat di situ. Kemudian di kentang juga ada antioksidannya. Nah, jadi tambah beragam senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat pada kalau kita mengkonsumsinya beragam gitu. Oke. Nah, itu dari karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Kalau protein? Kalau protein, protein kan udah jelas saja ya. Jadi kita sumbernya adalah bisa dari dari ayam misalnya. Telurnya juga berarti ya? Telurnya adalah sumber protein, daging ayamnya sendiri sumber protein. Ikan juga bisa ikan. Nah ya, jadi kita bisa bikin kolam di pekarangan. Nah, jadi itu sumber protein. Kalau protein nabati ada juga? Ya, protein nabati juga ada, misalnya dari kedelai misalnya ya. Itu kalau yang rata-rata leguminosa atau kacang-kacangan itu mengandung tinggi protein. Nah, kemudian ada juga sayur-sayuran yang kandungan proteinnya ya cukup tinggi lah dibandingkan dengan sayur-sayuran lain. Nah, contohnya seperti daun kelor misalnya. Daun kelor itu tinggi proteinnya? Nah, di antara sayur-sayuran yang lain dia mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dan kualitas proteinnya juga mirip dengan telur. Tetapi tentu saja secara komposisi tidak bisa kita disandingkan pula dengan telur ya. Kalau lemak gimana? Kalau lemak kan bisa dari misalnya kita mengkonsumsi daging ayam, di situ kan juga mengandung lemak. Di telur kan juga ada lemaknya. Di kelapa ikan ada. Di kelapa ya, salah satunya kelapa ya. Kelapa memang sumber minyaknya itu. Vitamin sama mineral. Buah-buahan. Nah, jadi kita kan bisa menanam buah ya, jambu biji, jambu air, ya segala macam buah-buahan yang bisa kita tumbuh di pekarangan kita. Jadi sebenarnya dengan kita memiliki pekarangan, walaupun tidak bisa full penyediaan penuh kebutuhan kita, paling tidak kita bisa menyediakan sebagian ataupun sebagian kecil dari kebutuhan pangan kita. Yang jelas ada kontribusinya. Terus dengan kita menanam di pekarangan, yang jelas nanti secara gizinya kalau dibandingkan yang dibeli di pasar, mana yang lebih bagus? Kalau mungkin lebih ke keamanannya. Keamanannya. Secara keamanan itu lebih bisa terjamin keamanannya. Jadi kita bisa kontrol, kita tidak gunakan pestisida, kemudian yang berbahaya lah. Jadi kita bisa menanamnya secara organik gitu, bisa kita kontrol. Kadang-kadang di luaran orang klaim itu organik, itu kan saya rasa belum ada yang bisa menjamin itu memang organik begitu. Oke. Terus yang satu lagi juga kan, biasanya waktu panen juga mempengaruhi kandungan nutrisinya. Iya, salah satunya. Misalnya kan hari sore ini dia panen, terus dijual dan dibawa ke pasar, terus baru sampai ke rumah gitu kan. Kan butuh proses
panjang. Nah, kalau dari pekarangan kalau dipetik sangat pendek sekali ya. Jadi kita petik langsung masak, petik langsung masak. Jadi tidak perlu kita biarkan dia menunggu lama ya. Jadi tentu saja dengan memperpanjang waktu pengolahan, apalagi dengan penyimpanan yang tidak tepat, tentu saja akan menurunkan kualitas gitu. Oke. Oke Bu, kita cukupkan dulu diskusi kita sore ini. Baiklah para sahabat Dangau, itulah sedikit gambaran bahwa pekarangan rumah pun bisa dimanfaatkan untuk penyediaan pangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.